Pengacara kondang Hotman Paris dikabarkan akan menjadi kuasa hukum Lisa Mariana dalam menghadapi persoalan hukumnya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kabar ini mencuat setelah Hotman Paris diketahui sempat bertemu dengan Lisa Mariana beberapa hari lalu. Informasi itu diungkap oleh pengacara Sunan Kalijaga yang mengaku mendengar bahwa Hotman Paris sudah sempat mengajak Lisa Mariana bertemu. Sunan Kalijaga menyatakan dirinya sempat menghubungi Lisa Mariana untuk mengkonfirmasi kabar tersebut. Namun, Lisa mengaku tidak pernah secara resmi menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya dalam perkara yang menyeret nama Ridwan Kamil. Meski demikian, Sunan Kalijaga mengaku telah menyarankan agar Lisa Mariana mempertimbangkan menunjuk Hotman Paris sebagai pengacara. Menurutnya, Hotman Paris memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk menangani kasus besar. Namun, Lisa disebut tetap pada pendiriannya. Sunan Kalijaga juga menyampaikan bahwa Lisa Mariana berencana akan tampil langsung di hadapan media dalam waktu dekat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya pihak kuasa hukum RK klarifikasi juga. Intinya ya kurang lebih pihak RK siap melakukan tes DNA sesuai aturan yang berlaku di Konoha. Loh kok mau sih tes DNA? Harusnya kalau nggak ngerasa nanam saham jangan mau dong tes DNA. Tinggal bilang aja nggak tahu, gua mah nggak ngerasa. Heran banget gue sama netizen Konoha, gini salah, gitu salah, nanti mau tes DNA salah, nggak mau juga tetap salah. Maju kena mundur kena emang si RK ini ya. Di tempat lain kuasa hukumnya si Lisa juga sama lagi klarifikasi. Katanya mereka tuh emang pernah ketemu dan pernah nginep 3 hari. Dan gak lama setelah pertemuan itu tiba-tiba si Lisa hamidah cenah. Terus ini kan kejadian udah lama, kenapa baru speak up sekarang? Apa coba motifnya? Duit, motifnya duit. Karena udah gak dinafkahin, ya udah viralin. Lisa Mariana sudah melakukan tes DNA. Apakah udah? Karena sampai sekarang kita sebagai warganet itu masih penasaran bagaimana kelanjutan dugaan perselingkuhan dari RK dengan LM. Apakah sudah ada titik terangnya? Dan berbagai spekulasi dan juga opini dari publik, dari warganet ini juga membuat kita ikutan berpikir ya. Karena beberapa dari warganet itu berpikir bahwa sebenarnya kasus dari RK dan juga LM ini kalau mau dilihat itu transaksi jual beli menurut warganet. Jadi ada produk yang diperjualbelikan di sini. Coba kalian komen di bawah, kira-kira produk apa yang dijual sama si Lisa dan dibeli oleh RK? Diduga seperti itu. Jadi ada transaksi bisnis, ada produk yang dijual, ada produk yang dibeli. Tapi kok harusnya kan kalau itu namanya transaksi jual beli, harusnya begitu barang diterima sama customer yang diduga adalah RK, harusnya begitu selesai dibayar lunas dong ya. Tapi kok ini berkelanjutan kayak nggak lunas-lunas gitu loh. Ada apa yang membuat barang yang sudah diterima oleh RK ini pembayarannya kok nggak lunas-lunas? Harusnya begitu ada serah terima barang, transaksi selesai dong. Ketika uang berpindah untuk membayar produk yang diterima, harusnya transaksi selesai. Nah, kenapa ini menjadi panjang dan nggak lunas-lunas? Oleh isu hadirnya darah daging dari RK. Kemudian dengan klarifikasi dari Bapak RK sendiri yang bilang ada motif ekonomi yang didaur ulang. Sehingga membuat kita berpikir, loh kok kalau transaksi jual beli dan ada motif ekonomi di situ, kenapa kok nggak lunas-lunas ini barang diperjualbelikan seperti itu? Apakah anak itu merupakan produk juga yang ikut dijual oleh LM? Komen di bawah. Nah, itu tadi adalah statement dari tim pengacara Lisa. Lisa siapa Kak? Lisa Blackpink? Bukan. Lisa Blackcurrant kalau yang ini ya. Dan sekarang mari kita soroti statement tim pengacara Lisa. Kalau soroti timnas itu tugas Muhammad Kusnaini. Tugas kita soroti tim pengacara Lisa aja udah. Tadi tim pengacara Lisa bilang Lisa sama Ridwan Kamil ketemu selama 3 hari pas ada event di Palembang. Kata gua fix
fix pasti bukan pas event Willy Salim bagi-bagi rendang di Palembang. Karena kalau Ridwan Kamil sama Lisa ketemu pas eventnya Willy Salim bagi-bagi rendang di Palembang, mereka sibuk tuh ngantri sambil bawa rantang. Cuman ini kalau dari ceritanya kan katanya ya bukannya apa-apa, bukannya mereka ini sibuk ikut pesantren kilat, tapi mereka ini bikin anak secara kilat gitu. Soalnya ketemu 3 hari itu, ketemu sekali itu pertama langsung cepat jeder gitu, langsung reproduksi. Nah setelah ketemu 3 hari itu ya, 2 minggu setelahnya Lisa ngabarin Ridwan Kamil kalau Lisa hamil. Itu kata tim pengacara Lisa. Ini kalau kita searching di Google ya, kalau searching di Google memang ada. Setelah seminggu atau 2 minggu berhubungan bisa dicek kehamilan. Cuma kalau kata gua ya, kalau praktek di lapangan itu biasanya tunggu sebulan gitu baru kita tahu kalau kita hamil. Apalagi kalau kita mau USG buat cek ada kagak tuh kantong kehamilan ya, buat memastikan benar hamil kagak nih, itu biasanya 5 minggu lah setelah berhubungan gitu ya, atau 5 minggu usia kehamilan. Cuman ya udahlah, balik lagi ya, terserah lu lah, tergantung kepercayaan masing-masing ini mau percaya yang mana ya. Nah lalu yang jadi masalah lagi apa? Tadi tim pengacara Lisa bilang ya, Pak cepat jedernya itu bulan Juni. Pas Lisa ketemu sama Ridwan Kamil bulan Juni, pas 3 hari nginep itu ya reproduksinya. Cuman yang jadi masalah, Lisa itu pernah nge-share memori IG story dia itu lahiran di Januari. Apakah anak dia ini prematur? Usianya baru 6 bulan udah lahir begitu. Jadinya gue cek ya kan, resiko kesehatan pada bayi yang lahir prematur apalagi usia 6 bulan nih, macam-macamnya nih. Resiko masalah pernapasan, resiko masalah pencernaan. Cuman khusus anaknya Lisa ini ada tambahan resiko masalah lagi. Bukan resiko masalah pencernaan lagi, tapi resiko masalah pencemaran nama bayi. Kalau kagak terbukti anaknya RK. Anak kecil jadinya bingung, nih kagak tahu apa-apa dilibatin masalah beginian nih, mana muka kagak di blur lagi ya kan. Ini tanpa mengurangi rasa empati gue ya kalau memang bener-bener lahir secara prematur di usia 6 bulan kehamilan ya. Cuma kata gue kayak bikinnya ekspres, lahirnya juga ekspres ya, nih anak serba ekspres apa bagaimana. Terus sekarang juga emaknya mau kaya secara ekspres nih. Iya, lagi menuntut hak katanya karena udah janji dibiayain dari lahir sampai kuliah nih anak, sampein kayak secara ekspres nih. Nah ini yang lebih lucu lagi nih, abis ini gue kasih lihat kalian ya cuplikan si Lisa bilang bahwa dia pernah tanda tangan di surat perjanjian bahwa anaknya dia itu akan dibiayai sampai kuliah. Nah cuma lucunya ya, dia nggak punya bukti setelah dia tanda tangan itu. Setelah dia tanda tangan itu buktinya dibawa sama Ridwan Kamil, pihak Ridwan Kamil katanya. Dia cuma punya bukti chat aja. Kata gue kalau cuma chat di toko bangunan juga banyak itu chat, ya kan? Ini masalahnya kan lu ini katanya udah tanda tangan di surat perjanjian bahwa anak lu akan dibiayai sampai kuliah. Yang harusnya pegang itu surat lu dong buat ngeklaim kalau nanti nggak selesai perjanjian lu tinggal kasih unjuk nih surat perjanjian kita orang nih, atau nggak minimal 2 pihak lah yang pegangnya. Ini kok bisa lu bikin cerita begitu terus lu bilang lu kagak pegang apa-apa, sekarang cuma chat doang lagi yang dijadiin bukti ya. Ya itu tadi lah, di toko bangunan banyak kalau chat doang mah. Jadi ya balik lagi kepada netizen, tergantung kepercayaan masing-masing. Udah lu percaya yang mana aja, udah suka-suka lu udah. Berita soal Lisa nggak kunjung usai, aduh sayang sekali ya. Padahal kalau kita bisa mengamati dan mencerna kasus ini, itu dengan munculnya Lisa ke permukaan, itu banyak hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Banyak sisi positif yang bisa kita ambil. Contohnya adalah dia berani menguak suatu kebusukan yang dilakukan oleh oknum pejabat ya, yang setahu kita perbuatan beliau adalah perbuatan yang sangat bagus, bertolak belakang dengan apa yang disajikan pada sesungguhnya gitu kan. Yang kita tahu beliau orangnya bagus, terus baik, terus rumah tangganya juga bahagia-bahagia saja, tapi kan kita tidak pernah tahu di belakangnya. Apalagi yang sangat disayangkan, beliau melakukan hal itu pada saat beliau sedang menjabat. Itu kan aduh kotor banget. Jadi setidaknya kita tahu lah kualitas oknum-oknum pejabat yang melakukan hal-hal seperti ini. Ini bagus sih untuk saya menilai Lisa berani menguak kasus seperti ini bagus. Bisa memberikan pandangan terhadap masyarakat kepada oknum-oknum pejabat yang melakukan hal kotor gitu ya.
Bagus banget. Dan setelah saya mengamati kasus ini sangat menarik untuk kita bahas sih sebenarnya ya. Saya jadi tertarik untuk ikut mengangkat kasus ini. Lisa di sini mengeluarkan dan berani berbicara itu berdasarkan bukti dan fakta gitu ya. Jadi kalau Lisa ditanyakan, kan banyak banget yang mengatakan Lisa halu, minta ditanggung jawabi sama pejabat dan lain sebagainya ini. Sebenarnya tidak, dia hanya butuh pengakuan saja gitu loh. Hanya butuh pengakuan dan dia menuntut apa yang menjadi haknya dia gitu. Makanya kalau dia pernah dijanjikan mungkin terus janjinya tidak ditepati, ya mungkin akan ditagih gitu loh. Kalau Lisa di sini berani berbicara itu tidak berdasarkan kebohongan, berdasarkan fakta. Makanya kalau dia ditanyakan mana buktinya, dia sanggup mengeluarkan bukti-bukti tersebut gitu loh. Tidak seperti yang sebelah yang saya amati, semua banyak yang dipalsukan, banyak berita bohong untuk membersihkan namanya gitu kan. Jadi nggak usah haus-haus kali namamu bersih kalau perlakuanmu kotor gitu aja ya. Jadi kayak yang akui saja kekotoranmu, kamu minta maaf, klarifikasi dan lain sebagainya itu terjadi. Ya cukup akui saja perbuatanmu dan kamu berklarifikasi, minta maaf dan lain sebagainya, kelar sebenarnya. Tapi kan di sini pihak sebelahnya tidak pernah mau mengakui itu gitu kan. Jadi makanya si Lisa semakin terus-terusan membuktikan bahwa ini yang saya katakan ini bisa dipertanggungjawabkan, yang saya katakan ini fakta. Makanya Lisa akan terus memberikan bukti-buktinya. Kalau memang si sebelah masih belum bisa mengakui perbuatannya, yang dituntut oleh Lisa pengakuan dari perbuatan tersebut kok gitu. Jadi kalau seumpamanya kalian menyalahkan Lisa, udah tahu punya istri, kenapa lu mau? Sekarang saya tanyakan, siapa yang nggak mau kalau dideketi oleh seseorang ya, apalagi Lisa berbackground pekerjaan yang negatif nih, dideketi sama orang pejabat ganteng, wangi, duitnya banyak gitu kan. Siapa yang nggak mau, saya tanya? Siapa yang nggak mau? Jadi jangan sok-sokan nyalain orang ya, tapi dilihat dulu. Kalian juga mungkin mau